Bapak Ibu, selamat malam. Baik, kami mohon kepada Bapak Ketua KPU RI. Para paslon kami harap tetap berada di panggung. Pak Prabowo, izin Pak. Pak Prabowo tetap di panggung, Pak. Dahulu Bapak. Pak Prabowo tetap di panggung. Dan Paslon Ketua tetap di panggung. KPU, Sekjen dan anggota KPU untuk foto bersama paslon. Yang tadi di terakhir, apakah Pak Anies sempat bersalaman dengan Pak Prabowo waktu selesai closingan? Ya. Terima kasih, itu aja Pak. Ya, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Ya, oke, terima kasih. Apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Terima kasih. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup? Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Mohon. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita, polisi-polisi yang menjaga kita. Kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok
tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang. Persaingan sengit menuju RI 1 sangat terasa. Apalagi ketika masing-masing capres mengumumkan cawapresnya masing-masing. Ketiga kubu pendukung tiga paslon capres-cawapres berusaha keras menggunakan berbagai strategi agar jagoannya bisa jadi pemenang di Pilpres 2024. Debat capres-cawapres dijadikan momen spesial untuk unjuk gigi, memberitahukan kepada masyarakat bahwa mereka sangat layak jadi presiden dan wakil presiden selanjutnya. Tidak heran debat capres dan cawapres menjadi lebih seru, hangat, bahkan cenderung memanas. Perdebatan calon presiden Anies Baswedan dan Prabowo Subianto terlihat panas. Anies cenderung getol menyerang Prabowo Subianto dibandingkan menyerang Ganjar Pranowo. Pada debat pertama yang bertema hukum HAM dan pemerintahan, Anies menyinggung soal pelanggaran etik berat yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran etika berat itu berkaitan dengan putusan syarat usia calon wakil presiden yang akhirnya membuat Gibran Rakabuming Raka bisa mendampingi Prabowo Subianto. Prabowo pun menjawab persoalan etika di MK sudah selesai. Menurutnya, apa yang dilakukannya dengan menggandeng Gibran tidak bermasalah secara hukum. Prabowo juga mengungkit dukungannya untuk Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Kemudian pada debat capres berikutnya yang digelar beberapa hari lalu, Minggu tanggal 7 Januari, Anies dan Prabowo pun tampak panas. Anies kembali menyinggung soal etika sebagai pemimpin. Tidak mau kalah, Prabowo balik menyerang Anies dengan mengatakan Anies tidak pantas berbicara soal etika. Prabowo juga menyindir Anies sebagai sosok yang asal bicara tanpa data dan ambisi menggebu. Menteri Pertahanan itu menilai Anies terlalu teoritis, terutama terkait beberapa permasalahan keamanan yang masih dihadapi Indonesia. Bentuk kekesalan Prabowo Subianto diekspresikan dengan mengeluarkan seloroh yang kontroversial kepada Anies. Mulai dari Sorie pada debat pertama hingga omon-omon pada debat kedua akhir pekan lalu. Bahkan di luar panggung debat, Prabowo sempat menyebut ndasmu etik yang kemudian diklarifikasi sebagai sebuah lelucon internal. Saling menyerang antara Anies dan Prabowo di debat Pilpres 2024 terjadi karena perbedaan narasi yang diusung keduanya. Anies membawa narasi perubahan, sementara Prabowo membawa narasi keberlanjutan. Dua orang yang berbeda ini akhirnya mengalami benturan atau konfrontasi, sehingga memang di debat pertama dan debat ketiga hal itu mengemuka dan semakin tajam.
Hubungan Anies dan Prabowo Subianto saat ini sepertinya tidak baik-baik saja. Hal itu terlihat dari sikap Prabowo tidak bersalaman dengan Anies usai debat ketiga Pilpres 2024. Selain itu, perseteruan antara Anies dan Prabowo juga disebabkan faktor elektoral. Berdasarkan beberapa survei, elektabilitas Prabowo Gibran lebih unggul dari Anies Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Prabowo ingin agar Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Namun, Anies ingin memastikan Pilpres berlangsung 2 putaran sehingga ia menyerang Prabowo dengan tujuan bisa mendongkrak suara elektoralnya dan mengembosi Prabowo Gibran. Masalah Anies Baswedan menyerang Prabowo Subianto habis-habisan sebenarnya bisa dimanfaatkan. Bila tim Prabowo bisa mengolah itu dengan bijak, maka bisa menjadi insentif juga bagi Prabowo Subianto karena bisa arahannya Prabowo dizolimi oleh Anies Rashid Baswedan. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar terus mendapatkan berbagai informasi terbaru yang tentunya informasi anti-hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.